Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali program Cinta Negeri kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya hari ini kita akan membahas sesuatu yang sekarang ini sangat ataupun sering diperbincangkan di masyarakat. Bukan hanya di Jakarta tetapi juga di seluruh Indonesia pemirsa. Ini viral sekali kalau misalkan Anda melihat sosial media, kemudian juga semua berita online dan juga berita-berita yang lain, tentu ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial di masyarakat. Dan ini kabarnya pemirsa juga menimbulkan banyak sekali demonstrasi yang terjadi di beberapa kota di Indonesia, bukan hanya di Jakarta tetapi juga beberapa kota yang ada di Indonesia, yaitu soal rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Dan untuk membahas itu sudah hadir bersama kami, yaitu narasumber kami dari Jaringan Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia, yaitu Raila Kusrorong. Halo Mbak Raila. Halo. Dan juga Maman Silaban. Halo Bang Maman. Halo. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, hari ini kita akan membahas soal sesuatu yang penting, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang saat ini juga menjadi salah satu masalah yang sangat krusial di masyarakat. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, ini adalah Jaringan Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Mbak Raila dan juga Bang Maman ini berasal dari situ. Boleh dijelasin dulu itu kira-kira itu organisasi apa? Ke Bang Maman mungkin? Oke. Jadi organisasi ini, Jaringan Persatuan Pemuda Kristen Indonesia ini baru kita gagas, kita bentuk di awal pandemi, di mana kita mengumpulkan beberapa anak muda yang basicnya itu adalah kawan-kawan beragama Kristen, untuk berkumpul bersilaturahmi sambil menerima gagasan, memberikan gagasan-gagasan tentang perbaikan terhadap negeri di tengah pandemi ini. Karena pandemi saat ini belakangan kita lihat makin mereduksi semangat-semangat anak muda. Jadi kita sebagai anak muda Kristen harus punya keteguhan untuk bangkit dari keterpurukan. Oke, jadi kegiatan yang dilakukan apa aja tuh Bang di situ? Kegiatan yang kita lakukan ada sharing, kita mengunjungi teman-teman semua yang beragama Kristen yang ada di wilayah Jabodetabek. Kita say hi, say hello, sharing apa keluhannya, apa permasalahannya. Jadi kalau bisa seluruh kawan-kawan yang kita jumpai tidak mengalami kesusahan di wilayah Jabodetabek ini selama pandemi. Jadi Jaringan Persatuan Mahasiswa Kristen Indonesia ini hadir begitu ya di tengah pandemi untuk memberikan semangat kepada teman-teman untuk lebih bersemangat lagi begitu ya. Iya. Oke, hari ini kita akan membahas soal RUU HIP yang sangat penting begitu ya. Kalau kita mulai obrolan kita ataupun perbincangan kita kali ini, saya akan mulai dengan soal isu ramai dari RUU HIP ini. Kalau Mbak Raila melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat RUU HIP ini melihat dari urgensinya. Secara umum saya setuju sih dengan adanya RUU HIP ini, tapi dengan beberapa catatan. Memang ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam RUU HIP ini. Kenapa? Karena banyak kelompok-kelompok yang sudah terinternalisasi, itu pertama. Yang kedua, banyak kelompok-kelompok radikalis yang sudah menyebar kemana-mana ke seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah banyak kelompok-kelompok atau banyak perkumpulan-perkumpulan yang mereka itu dalam berbentuk kelompok tapi mereka nggak punya ADART yang jelas, apalagi memuat nilai-nilai Pancasila. Tapi yang paling penting dari semua adalah bagaimana haluan ideologi Pancasila ini menjadi pedoman. Nah, bagaimana untuk menjadi pedoman itu perlu diundang-undangkan. Kenapa diundang-undangkan? Itu berarti negara hadir dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pedoman ini perlu diundang-undangkan agar terlindung. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ditanya apa urgensinya, nilai Pancasila memang sudah lengkap, sudah komplit ya, sudah komplit. Tapi kalau tidak diundang-undangkan sebagai pedoman hidup, itu sama saja tidak mengikat. Menurut saya seperti itu sih. Oke, jadi dengan adanya undang-undang ini artinya akan mengikat begitu, seperti itu? Ya bisa jadi mengikat, tapi maksudnya lebih ada pedomannya gitu. Oke, kalau dari Bang Maman seperti apa tanggapannya dengan adanya undang-undang ini, RUU HIP ini? Nah, kita di komunitas ini itu kelebihannya kita, walaupun kita sama. Komunitas yang mana ini Bang? Komunitas kita Jaringan Pemuda ini. Jadi kita berbeda pendapat itu biasa. Nggak melulu kita saling gontok-gontokan. Nah tadi Mbak Raila kan
bilang sepakat dengan RUU HIP. Tapi kalau saya sendiri berpandangan RUU HIP ini begini ya. Kalau tadi kata Rela urgensinya ini saya rasa tidak terlalu urgensi. Kenapa? Karena RUU HIP kalau kita lihat isinya dari naskah akademik sampai kepada draftnya itu hanya mengatur tentang penyelenggaraan negara, lalu tentang kebinekaan yang ada di masyarakat kita. Nah, kembali lagi saya bilang, itu adalah hal yang saya rasa mereduksi nilai dari Pancasila. Karena Pancasila menurut saya merupakan filosofi dasar, groundslagnya, di mana kita tidak boleh menempatkan, ya kan, itu sebagai di bawahnya dari kekuatan hukum. Nah, jadi saya merasa tidak ada urgensinya RUU HIP ini, tapi saya melihat ini salah satu dilakukan untuk penguatan lembaga negara yang mana ada BPIP, di mana itu dirasa perlu untuk diangkat kembali, diundang-undangkan hingga menjadi satu lembaga yang memiliki undang-undang. Saya rasa urgensinya hanya seperti itu. Tetapi untuk sebagai penyelenggara negara, setiap penyelenggara negara itu sudah harus paham tentang Pancasila, jadi tidak perlu lagi diatur, tinggal kebijakannya saja diimplementasikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi pemirsa kita akan jeda dulu. Tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Obrolan kita semakin menarik, tadi sempat terputus soal RUU HIP, dan saya akan kembali bertanya ini ke Mbak Raila. Apakah memang RUU HIP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat atau justru tidak sama sekali? Kalau menurut saya ini sangat bermanfaat, karena sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu perbedaan Pancasila, ideologi Pancasila dan haluan ideologi Pancasila. Karena tiga ini meskipun satu narasi umumnya Pancasila tapi agak berbeda dari basicnya. Misalkan Pancasila itu kan dasar hidup kita. Kalau ideologi Pancasila itu apa yang kita yakini dengan basicnya Pancasila, dan haluan ideologi Pancasila itu pedoman. Jadi kalau menurut saya sesuatu yang berpedoman dan sudah diatur dengan baik itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena apa? Karena semakin berkembangnya zaman itu banyak sekali hal-hal dari luar yang masuk, banyak ideologi dari luar yang masuk. Kalau ibaratnya kayak gini, kalau misalkan kita di rumah, kalau kita nggak punya aturan kan kita ugal-ugalan tuh. Nah, jadi kalau kita punya satu aturan yang mengatur untuk rumah itu, jadi kita lebih teratur. Jadi kita mungkin lebih mengingat bagaimana pentingnya Pancasila, bagaimana pentingnya menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Jadi manfaatnya untuk masyarakat apa? Dengan RUU HIP ini? Lebih teratur. Lebih teratur. Jadi sebelumnya belum teratur? Sebelumnya mungkin mengatur, tapi kan kadang ada yang lupa gitu mungkin. Bang Maman gimana? Melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya kan, urgensinya harusnya Pancasila ini dipedomani oleh si pembuat dari namanya si penyelenggara negara ini tadi. Nah, jadi gini, ketika semua produk kebijakan dihasilkan dengan nilai pengejawantahan dari Pancasila, masyarakat merasakan hidup yang berpancasilais itu ada hadir di Indonesia. Mulai dari kebijakan-kebijakan, setiap kebijakannya itu lahir dengan semangat Pancasila. Nah, yang melahirkan kebijakan ini adalah si penyelenggara negara. Lalu kedua, itu bisa dilihat dari produk kebijakannya, lalu dari birokrasi yang mengeluarkan setiap kebijakan itu. Nah, ketika itu sudah menjadi bentuk Pancasilais, maka masyarakat merasa ya kita ini memang betul negara Pancasila. Kenapa? Karena keadilan itu kita rasakan. Kenapa? Karena kita ingin mendirikan gereja. Ketika birokratnya itu komit terhadap nilai-nilai Pancasila, pasti itu kelar, nggak ada permasalahan-permasalahan tentang gejolak-gejolak, permasalahan pembangunan rumah ibadah dan sebagainya. Jadi urgensinya dengan memendomani RUU HIP ini tadi, ya kan, untuk penyelenggaraan itu melakukannya dengan
melakukan itu semua, saya rasa ini mubazir, ya kan mubazir. Kenapa nggak undang-undang sebelumnya itu saja yang direvisi tentang penyelenggara negara? Contoh, kita buat saja lembaga-lembaga yang tadi saya bilang BPIP apa segala macamnya. Nah, itu dijadikannya sebagai unit khusus yang untuk mengkaji setiap kebijakan-kebijakan di setiap birokrat. Nah, jadi clear semua apabila pemerintah ingin mengevaluasi penyelenggara negara maupun itu DPR mau MPR mau presiden itu semua itu bisa mengevaluasi setiap kebijakan yang mereka keluarkan dengan apa? Dengan balik banknya sendiri. Apakah itu sudah sesuai dengan jiwanya Pancasila? Jadi tidak ada lagi kegaduhan atau apa kita kekhawatiran tentang ideologi transnasional yang masuk. Kenapa? Karena tidak ada ruang yang kita ciptakan terhadap kemungkinan itu. Ada juga yang mengatakan bahwa silakan. Ini bukan masalah nggak ada ruang sih. Iya. Jadi kalau misalkan ruang itu dibentuk tapi diatur dan dilindungi oleh negara, itu menurut saya itu akan semakin menguatkan Pancasila itu sendiri. Contoh misalkan kalau tadi Bang Maman bilang kalau di gereja itu udah selesai semua. Kalau misalkan masalah itu yang kita pegang dari dulu, pasti sampai sekarang nggak ada dong orang-orang radikalis, orang-orang yang teroris malah yang lebih buruk, dan orang-orang yang tidak Pancasilais. Contohnya seperti kelompok-kelompok, ada beberapa kelompok yang mungkin yang kita lihat aja itu ADART-nya bahkan nggak memasukkan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya seperti itu. Dan menurut saya RUU-HIP ini tidak perlu kita terlalu dalam tanda kutip takut ya. Yang justru kita takut itu yang kelompok-kelompok tadi itu, yang bahkan mereka nggak tahu apa itu Pancasila. Tanya aja mereka, mungkin Pancasila aja nggak tahu itu. Padahal mereka tinggal di Indonesia seperti itu. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa RUU ini seperti melakukan pemerasan dan juga diskriminasi terhadap Pancasila menjadi Trisila. Saya ke Bang Maman dulu. Gimana tanggapannya? Gimana maksudnya tadi? Ini RUU ini seperti melakukan pemerasan dan juga diskriminasi terhadap Pancasila menjadi Trisila. Anda melihatnya seperti apa? Nah, kalau kita bicara tentang HIP ini tadi kan, kita kan harus melihat aspek filosofisnya, aspek yuridisnya, dan aspek sosiologisnya. Ini kan kita bicara tentang aspek filosofisnya kan gitu. Nah, sejarah terbentuknya Pancasila ini tadi kan itu proses pergumulan para pendiri bangsa. Nah, memang pada saat Bung Karno mengutarakan bahwasanya dalam sidang BPPKI bahwasanya Pancasila yang dia kumandangkan itu ada 5, bisa ketika 5 tidak bisa, agak sulit dimengerti. Ada 3 tadi Trisila, apabila itu tidak juga payah untuk dimengerti, juga ada sila yaitu Ekasila yaitu gotong royong. Itu merupakan semangat roh dari alamnya masyarakat Indonesia. Nah, dan itu berkembang pada rumusan kedua di 22 Juni yaitu dengan Panitia 9 di mana Pancasila itu dikembalikan pada Piagam Jakarta kan gitu. Ada 7 kalimat yang termaktub di situ. Lalu pada rumusan terakhir tanggal 18 Agustus oleh sidang BPKI itu di 7 kalimat itu tadi dihapuskan dan itu sekarang yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara historis itu sudah clear bahwasanya itu merupakan bagian dari sejarah. Jadi Pancasila ini runutannya rumusan pertama 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus itu merupakan satu kesatuan, ya satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan, dan itu merupakan satu proses. Jadi tidak ada yang salah dari situ dan tidak ada didiskreditkan di situ. Tetapi dengan menghidupkan polemik itu dari aspek sosiologisnya, dan apabila kita sudah tahu berapa lama ada kelompok yang ingin mulai mengutak-atik ideologi Pancasila kita di Indonesia ini, aturannya itu menjadi pertimbangan dari anggota dewan bahwasanya kalimat-kalimat yang bisa memunculkan kegaduhan itu bisa harusnya direduksi, tidak dimunculkan sehingga tidak ada kegaduhan atau yang dipelintir orang untuk digoreng dengan isu-isu yang seperti hari ini kita lihat bersama. Oke. Ini kan berarti dari penjelasan Bang Wawan kita tahu bahwa memang Pancasila itu sudah bersifat final. Tapi kemudian masih ada RUU HIP ini yang kemudian muncul dan dipersoalkan dan kemudian menjadi banyak demonstrasi di mana-mana. Mbak Rela melihatnya seperti apa? Ya itu saya melihatnya mungkin mereka belum terlalu paham bagaimana RUU HIP ini secara utuh. Jadi mereka hanya memahami bahwa Trisila, Ekasila, kemudian ada lagi yang memunculkan isu bahwa undang-undang RUU HIP ini
RUU HIP ini sama saja membangkitkan PKI. Yeah. Nah, ini juga yang perlu saya sampaikan, meskipun saya setuju, tapi memang ada kekurangannya juga, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kekurangan itu misalkan memang RUU HIP ini sudah final untuk pedoman kita, tapi yang kurang itu misalkan belum memasukkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 sebagai konsideran. Mungkin itu adalah salah satu jalan untuk meredam kegaduhan, karena meredam kegaduhan dalam aspek isu PKI, karena yang digoreng sekarang itu isu bahwa RUU HIP ini sama saja membangkitkan PKI. Sebenarnya nggak ada itu PKI. Sebenarnya RUU HIP ini satu aja poinnya, ini adalah untuk melestarikan Pancasila di bumi NKRI supaya umurnya panjang dan kita semua bisa berpedoman dengan Pancasila. Tapi itu sekali lagi saya perlu tekankan bahwa yang perlu kita takuti itu adalah kelompok-kelompok yang tidak Pancasilais. Baik, nanti kita akan lanjut lagi pemirsa bersama Mbak Rela dan juga Bang Wawan. Tetaplah bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku, dan kita masih membahas soal RUU HIP yang sekarang ini menjadi polemik di kalangan masyarakat sehingga mengakibatkan banyak demonstrasi bukan hanya di Jakarta tetapi juga di berbagai titik kota di Indonesia pemirsa. Bahkan ada juga pembakaran bendera salah satu partai akibat dari demonstrasi yang terjadi di Jakarta. Untuk itu kita akan masih membahas, sekarang saya ke Bang Maman dulu. Ini kan tadi di awal memang sudah disebutkan bahwa rumusan Pancasila itu adalah rumusan yang sah yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ini sudah bersifat final. Tetapi kemudian RUU HIP ini juga membuat kegaduhan dan apakah Bang Maman juga setuju bahwa RUU ini memberikan peluang hadirnya kembali komunisme yang ada di Indonesia? Ya, jadi perlu kita komplitkan. Jadi rumusan pertama Pancasila itu dicetuskan diksi Pancasila itu oleh Bung Karno itu pada tanggal 1 Juni, rumusan pertama, rumusan kedua itu tanggal 22 Juni, dan rumusan ketiga finalnya itu adalah tanggal 18 Agustus. Itu saja satu kesatuan. Ya. Di mana 18 Agustus ditetapkan sebagai hari konstitusi, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Itu jadi sudah final, clear kita di situ. Lalu dengan RUU HIP ini sebagai jalan pintu masuknya hadirnya kembali komunisme atau PKI di Indonesia. Saya bingung terhadap orang yang mengutarakan itu. Cara masuknya gimana? Seperti itu. Jadi saya bertanya kembali kepada orang yang mengutarakan itu. Karena menurut saya mungkin ada kehilapan terhadap memasukkan dalam konsideran TAP MPRS itu. Tetapi TAP tersebut kan masih berlaku, jadi tidak serta merta kelahiran dari PKI itu sudah dilegalkan di Indonesia ini. Itu masih berlaku sampai sekarang. Tetapi bukan menjadi anak-anak keturunan dari PKI, dari DITII, dari PRI Promesta itu menjadi terdiskreditkan dari negeri ini. Mereka harus di cover juga di dalam konsideran di TAP MPRS itu bunyinya ada yang menjaga mereka. Jadi dengan RUU HIP ini jalan pintu kepada komunisme masuk, PKI masuk, saya rasa itu keliru, pernyataan keliru. Mbak Rela gimana tanggapannya? Kalau menurut saya sama sih, agak sama sedikit sama Bang Maman bahwa untuk kaitannya RUU HIP sama PKI ini agak sedikit rancu ya, itu yang saya bingungkan juga, dan yang saya lebih bingung lagi bahwa isu ini dibawa ke isu pemakzulan pemimpin atau pemerintah presiden. Itu lebih rancu lagi. Kenapa? Karena ini tidak ada hubungan sama sekali. Yeah. Nah, apalagi soal demonstrasi. Kalau menurut saya daripada demonstrasi lebih baik, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, lebih baik kita fokus dulu sama-sama bagaimana mengatasi
pandemi secara bersama-sama. Apalagi demo itu kan pasti ngumpul-ngumpul kan, itu pasti banyak. Itu gimana tuh sampai terjadinya demonstrasi itu seperti apa tuh? Bahkan bukan cuma di Jakarta aja, Iya. tapi juga di kota-kota lain Itu, juga ada. itu Bahkan ada mungkin, pembakaran juga iya. Bendera salah satu partai. Ya, kalau misalkan demo di hampir di seluruh Indonesia itu mungkin mereka kan melakukan penjaringan dan mereka itu melakukan satu paling atau paling memungkinkan itu mereka sudah berkoordinasi dan sudah mengkomunikasikan ini, dan apalagi mungkin mereka membawa isu bahwa undang-undang ini adalah jalan pintu masuk PKI. Ya. Nah, ini yang hampir salah berpikir ya. Memang untuk kita bersuara itu bebas, tapi sekali lagi saya sampaikan, kalaupun menyuarakan itu jangan terlalu membakar orang dengan isu PKI, karena ini sama sekali tidak ada. Meskipun dalam RUU HIP ini mungkin masih ada kekurangannya, seperti yang saya bilang tadi bahwa mungkin RUU ini akan lebih sempurna jika ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66 sebagai konsideran. Jadi harapannya tidak ada komunisme lagi hadir di Indonesia ya? Kalau itu saya sangat setuju, dan harapan saya adalah untuk demonstrasi itu mendingan, dan saya sarankan mending jangan dulu karena kita masih dalam situasi pandemi. Mendingan kita fokus saja dulu di situ. Dan satu lagi Mas, isu ini tidak ada kaitan sama sekali dengan pemerintah ya. Maksudnya tidak ada kaitan sama sekali dalam artian bahwa jangan membawa isu ini terhadap pemakzulan presiden apalagi. Karena ini adalah sudah dilakukan rembuk bersama di DPR, dan di DPR juga karena menimbulkan kegaduhan, jadi untuk sekarang masih ditunda. Betul, karena memang RUU HIP ini adalah usulan dari legislatif, legislator, dan kemudian juga terjadi kegaduhan di masyarakat. Saya mau ke Bang Maman dulu, ini closing statement, silakan. Oke, jadi di tengah kegaduhan hari ini bola itu sekarang produk dari DPR ini dikembalikan kepada hari ini berada di pemerintah. Pemerintah punya 20 hari untuk menimbangnya ini. Saran saya kepada pemerintah di tengah kegaduhan seperti ini, ya kan, apabila ini dijadikan undang-undang untuk hak hajat hidup orang banyak, ini ditolak saja, RUU ini ditolak. Tapi memang sudah ditolak, Bang? Kalau saya sih jangan ditolak sih. Silakan dilanjutkan. Ditolak pemerintah, lalu pemerintah kalau ingin niatannya untuk menguatkan kembali lembaga negara BPIP tadi itu, ya monggo semua dibuka ruang kepada publik untuk menyampaikan aspirasinya. Kelompok-kelompok menolak tadi juga diundang saja. Jadi clear, jadi tidak menjadi gorengan politik sesaat saja. Mbak Raila, closing statement-nya? Kalau menurut saya RUU HIP ini sama seperti Bang Man bilang bahwa masih ada 20 hari, mungkin masih bisa diteruskan dengan mengambil aspirasi dari berbagai kelompok, dan jika ada poin-poin yang masih dalam bahasa hukum itu masih melebar, apa sih kalau bahasa hukumnya? Dia masih meluas. Simpang siur ya? Iya, masih simpang siur, itu mungkin bisa dispesifikkan, dan poin-poinnya yang penting itu agar bisa menjadi RUU yang bisa menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Baik. Dan juga memang ini salah satu polemik yang terjadi di masyarakat ya sampai sekarang. Kita harapannya adalah dengan adanya RUU ini, apakah nanti pemerintah disahkan atau tidak. Tapi sampai sekarang sih yang saya informasi yang saya dapatkan bahwa sampai sekarang memang pemerintah juga sudah menolak begitu ya. Masih ditunda, tetapi sampai hari ini Presiden masih belum memberikan surat Presiden begitu, tetapi melalui Kemenko Pak Profesor Mahfud MD sudah memberikan statement bahwa pemerintah menolak RUU HIP ini. Terima kasih Mbak Raila dan juga Bang Maman sudah hadir bersama kami di Cinta Negeri kali ini. Sehat-sehat terus, stay safe, stay healthy, dan juga pemirsa untuk Anda yang sudah menyaksikan program kami. Terima kasih, sampai bertemu di episode berikutnya di Cinta Negeri, Aman Negeriku, Damai Negeriku. Stay safe, stay healthy. Saya Jeffrey Lino, terima kasih, sampai jumpa.